Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 8 yang saya cintai, ya, yang Bapak sayangi. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam rangka pembelajaran. Untuk itu, marilah tetap kita konsentrasi, ya, kita konsentrasi banyak pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga nanti di yaumul akhir kita semua mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya Bapak Yudi, ya, Bapak dari Stay Al-Falah. Bapak ditugaskan untuk mengajar kalian selama 3 minggu ke depan, ya, menggantikan Ibu Tia. Untuk itu Bapak harapkan, ya, 3 minggu ke depan pembelajaran kita sangat menyenangkan dan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Baik, anak-anak sekalian, bab 6 bisa lihat, ya, di buku kalian masing-masing, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah, ya. Baik, kita konsep pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, ya, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Damaskus, ya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas, ya kan, akan melihat pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Damaskus. Yang A, mari renungkan anak sekalian. Jadi tahukah kalian bahwa kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, ya. Banyaknya tinggalan gedung-gedung yang indah dan susunan atau tata letak sungai yang dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga terlihat asri, ya, terlihat modern, gitu kan. Walaupun pada saat itu memang masih belum seperti sekarang, namun dari tata letak segala macam susunan itu sudah mencerminkan ada satu kebudayaan yang bagus, ya. Ini menandakan betapa umat Islam waktu itu sudah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan, ya. Waktu itu pun sudah berkembang, gitu. Nah, untuk itu makanya kita harus pertahankan. Nanti di bagian B, anak sekalian, kalian nanti setelah Bapak berikan kesempatan, ya, Bapak perintahkan nanti dibaca dan dipahami, ya, materi yang tentang dialog Islam ini, ya, antara Vina dan Salma, ya. Di buku kalian sudah ada, nanti anak-anak sekalian baca lagi, ya, dan nanti dibuat kesimpulan. Nah, ini nanti salah satu tugas kalian di akhir pembelajaran kita, ya. Jadi ingat sekali lagi, yang B ini adalah nanti anak-anak sekalian baca dan dipahami dan nanti dibuat kesimpulan, ya. Itu sebagai tugas diantaranya untuk materi hari ini yang Bapak berikan nanti, ya. Nah, di bagian C, Mutiara Khasanah Islam. Yang pertama bagian Daulah Umayyah di Damaskus, ya, antara 661 sampai 750 Masehi, ya. Jadi berdiri selama 90 tahun, antara 40 sampai 132 Hijriah, atau 661 sampai 750 Masehi. Ya, anak-anak sekalian, pendiri Daulah Umayyah di Damaskus ini, ya, pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dijadikan pusat pemerintahan pada masa itu. Jadi Damaskus ini, ya, dijadikan pusat pemerintahan pada masa itu, gitu. Dan saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah, ya. Sebagai pendiri Daulah Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi khalifah yang pertama. Jadi anak-anak sekalian, khalifah pertama, ya, itu dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, karena beliau sebagai pendiri, ya, Daulah Muawiyah ini. Jadi selama 90 tahun berdiri, ada 14 khalifah Bani Umayyah yang menjabat, yang memimpinnya, anak-anak sekalian, ya. Namun pada saat dipimpin khalifah, ya, ke-6, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib, ya.
umat Islam merasa nyaman anak-anak sekalian ya, dan hidup bahagia saat itu gitu. Jadi pada saat dipimpin oleh Khalifah yang keenam ini mencapai puncaknya ya, mencapai kondisi negara itu tentram, makmur dan tertib ya. Nah, dan umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia pada masa pemerintahan yang berjalan selama kurang lebih 10 tahun itu tercatat. Suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat ya, barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi ya. Jadi anak sekalian, jadi pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih 10 tahun ini tercatat perluasan wilayah itu sangat besar, sangat luas dari Afrika Utara ya menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi ya. Jadi setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad memilih pemimpin pasukan Islam bisa menundukkan Spanyol. Bayangkan teman-teman, anak-anak sekalian. Jadi pada masa ini ya, bahkan Spanyol itu ditundukkan sesuai dengan cepat ya, dikuasai dengan cepat dan sesuai dengan kota-kota seperti Sevilla, Elvira dan Toledo ya. Inilah kalau anakku melihat ya, ini pada saat Khalifah ke-6 ini luar biasa perkembangan ya, perkembangan daripada perluasan wilayahnya. Nah, di zaman Khalifah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah sampai Prancis, anak-anak sekalian ya, lebih luas lagi ya. Misi ini dipimpin oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi ya. Nah, ini yang penutup yang terakhir anak sekalian ya. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi selain daripada kemajuan daripada perluasan wilayah ya, teritorial seperti ini, maka kemajuan ilmu pengetahuan pun sangat luar biasa dari bidang agama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang pesat. Nah, ini dari sisi agama, dari sisi ilmu sejarah dan geografi bagaimana, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup kita, hidup kisah dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang bagian C, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof dan lain sebagainya. Yang terakhir di bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari berbangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu dan ilmu yang berhubungan dengan itu serta kedokteran. Jadi demikian tadi anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan ya. Materi ini memang Bapak ringkas sedemikian rupa karena ini pembelajaran daring, sehingga anak-anak sekalian juga tidak terlalu lama menyimak video ini. Jadi bisa diputar mungkin 2 kali ya, untuk supaya lebih memahami inti cari daripada pertemuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, demikian tadi yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempelajarinya ya, bisa memahaminya sehingga menjadi wawasan perkembangan pemikiran Anda. Baik, demikian tadi. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.